Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Bertemu kembali bersama Ibu dalam pembelajaran akuntansi keuangan ini. Apa kabar kalian semua, Nak? Semoga kalian semua sehat semua ya. Nah, berhubung dengan masa pandemi ini, bisa mengindahkan protokol-protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker saat keluar, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Ibu ingatkan kembali agar kalian mengisi absensi yang telah Ibu kirim di Google Classroom dengan batas waktu hingga jam pembelajaran kita habis ya. Baiklah, jika semuanya sudah siap untuk memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, silahkan salah satu di antara kalian membawa kita ke dalam doa. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, Ibu sudah mengirimkan soal pretest di Google Classroom. Silahkan dijawab ya, dan dikirim melewati Google Classroom kembali. Nah, minggu lalu kita telah membahas bagian A hingga C, yaitu pengertian serta faktor-faktor yang mempengaruhi penyusutan aset tetap. Apakah ada yang masih ingat mengenai pengertian penyusutan aset tetap? Penyusutan atau depresi adalah pengalokasian harga perolehan dari suatu aktiva tetap karena adanya penurunan nilai aktiva tetap tersebut. Nilai aktiva akan menjadi berkurang karena adanya pemakaian aktiva tetap. Bagus, berarti masih ingat. Jadi minggu ini kita akan melanjutkan topik berikutnya, yaitu tentang metode penyusutan aset tetap. Nah, ini kita bahas dulu metode penyusutan aset tetap. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, melalui kegiatan tanya jawab, peserta didik dapat mengidentifikasi penyusutan aset tetap dengan benar. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menentukan jenis-jenis metode dan perhitungan penyusutan aset tetap dengan tepat. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menggunakan metode penyusutan aset tetap, menilai penyusutan aset tetap, dan menyusun daftar penyusutan aset tetap dengan disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Nah, metode penyusutan aset tetap adalah suatu metode yang sistematis dan rasional tentang pengalokasian biaya perolehan aset tetap sebagai beban sepanjang umur yang menikmati manfaatnya. Nah, metode apa saja yang digunakan untuk menghitung penyusutan aset tetap? Ada beberapa metode penyusutan aset tetap yang dapat dipakai untuk beban penyusutan secara periodik menurut PSAK 16, yaitu ada 5 ya, Nak ya. Yang pertamanya metode garis lurus, yang keduanya metode jumlah angka tahun, yang ketiganya metode saldo menurun ganda, yang keempatnya metode satuan jam kerja, yang kelimanya metode satuan hasil produksi. Nah, untuk hari ini kita membahas metode garis lurus. Nah, apa itu metode garis lurus? Metode garis lurus adalah suatu metode penyusutan aset tetap di mana beban penyusutan aset tetap per tahunnya sama hingga akhir umur ekonomis aset tetap tersebut. Nah, rumus untuk mencari penyusutan tahun metode garis lurus, harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi umur. Jadi, metode garis lurus itu penyusutan tiap tahunnya adalah sama ya, Nak ya. Untuk rumusnya, untuk mencari penyusutan per tahun itu, harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi umur. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat dulu contoh berikut. Pada tanggal 5 April 2018, PT Kiskenda membeli sebuah mesin
LG 021B dengan harga perolehan 130 juta rupiah. Usia penggunaan mesin yang bersangkutan ditaksir selama 8 tahun dengan nilai residu sebesar 10 juta. Berdasarkan data di atas, penyusutan tiap tahun penggunaan mesin dihitung sebagai berikut. Tadi rumus penyusutan aset tetap metode garis lurus apa rumusnya, Nak? Harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi umur. Nah, harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi umur. Nah, berdasarkan contoh soal tersebut, ada yang bisa jawab enggak? Kan harga perolehannya, harga perolehannya sudah ditentukan 130 juta. Nah, nilai residunya sudah ditentukan sebesar 10 juta. Dan usia penggunaan mesin yang bersangkutan ditaksir selama 8 tahun. Nah, berdasarkan rumus tersebut, ada yang bisa jawab, Nak? Jawabannya 15 juta. Gimana cara mencarinya? 130 juta dikurang 10 juta sama dengan 120 juta dibagi 8. Ya, sama dengan 15 juta. Nah, ini ya, kan pada soal itu kan kita kembali kepada rumus. Rumusnya untuk mencari penyusutan itu harga perolehan dikurang nilai residu dibagi angka tahun. Nah, harga perolehannya berapa? 130 juta. Juta. Ya. Nilai residunya berapa, Nak? 10 juta. Nah, angka tahun penggunaan mesin berapa? 8. Iya, jadi 130 juta dikurang 10 juta dibagi 8 tahun dapatnya 15 juta. Bisa dipahami, Nak? Bisa, Bu. Ngerti ya? Ngerti. Nah, tapi yang menjadi persoalan kan tadi tuh definisi penyusutan metode garis lurus itu penyusutan tiap tahunnya adalah sama ya, Nak ya. Jadi kalau 2018 itu 15 juta, berarti penyusutan 2019 itu adalah 15 juta dan seterusnya sampai tahun yang ke-8. Tetapi masalahnya ini soalnya kan pada tanggal 5 April. 5 April sampai Desember itu berapa bulan, Nak? 9 bulan. Iya, 9 bulan. Dalam setahun itu berapa bulan? 12. Iya, ternyata mesin itu tidak beroperasi sampai 1 tahun. 1 tahun. Iya, dia cuma beroperasi selama 9 bulan. Dari bulan April sampai bulan Desember. Iya, berarti penyusutannya 15 juta enggak tahun 2018 itu, Nak? Enggak. Iya, berarti tidak 15 juta tahun 2018 itu karena dia mulai beroperasi tanggal 15 April. Untuk tahun 2018 itu penyusutannya tidak 15 juta. Bagaimana lagi cara mencarinya, Nak? Ada yang tahu enggak? Untuk mencari penyusutan 2018. Iya, silahkan. 9 bulan dibagi 12 bulan dikali 120 juta, kemudian hasilnya dibagi 8. Ada yang lain? Ada, Bu. 9 bulan dibagi 12 bulan dikali 15 juta. Iya, sama dengan 11 juta 250 juta. Iya, jadi 9 bulan itu dibagi 12 bulan, dalam 1 tahun dikali penyusutan dalam 1 tahun 11 juta 250. Sampai di sini paham enggak? Paham. Ya, kalau ditanya penyusutannya dalam 1 tahun itu 15 juta. Tetapi yang menjadi persoalan sekarang, dia tidak beroperasi selama setahun. Dia beroperasinya mulai bulan April. Jadi cuma 9 bulan. Jadi untuk mencari penyusutan tahun 2018 itu 9 dibagi 12 dikali 15 juta sama dengan 11 juta 250. Nah, untuk penyusutan tahun 2018 itu 11 juta 250. Iya, paham, Nak? Paham? Bisa dilanjutkan? Bisa. Iya, paham ya? Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, kalian kan dari kelas 10 sudah belajar jurnal, ya? Nah, ada enggak yang bisa menjurnalnya? Bagaimana jurnalnya untuk penyusutan 2018? Gambar keterangannya beban penyusutan mesin di debit, kumulasi penyusutan mesin di kredit 11.250.000. Iya, pintar. Jadi untuk jurnalnya, kalau beban kan di debit ya. Nah, berarti tahun 2000 tanggal keterangan rep debit kredit di jurnal umumnya. Desember 2018 itu jurnalnya beban penyusutan mesin 11.250 di debit. Akumulasi penyusutan mesin 11.250. Bisa dipahami enggak? Bisa, Bu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita
berdoa dulu. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Waktu kita telah selesai, silahkan meninggalkan Zoom meeting dan bertemu lagi minggu depan. Sampai jumpa.